kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perenungan kita pada hari ini, Selasa 25 Maret 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Sifra PRR, renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup dan kesempatan. Hari ini kami membuka hati dan jiwa kami. Berkatilah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami untuk melihat tanda-tanda kehadiran-Mu di sekitar kami, dan untuk hidup dengan harapan yang memancar dari janji-Mu. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan bersama Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya,
Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, di sini menceritakan di sebuah desa kecil bernama Nazaret, hiduplah seorang gadis muda bernama Maria. Kehidupannya mungkin berjalan biasa saja, membantu orang tua dan juga menjalani rutinitas sebagai seorang perempuan Yahudi di zamannya. Tak ada yang istimewa dari dirinya di mata dunia. Namun di balik kesederhanaan itu tersimpan hati yang siap dikenali oleh Tuhan. Pada suatu hari, malaikat Gabriel datang dengan pesan yang mengubah hidup Maria selamanya. "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kita bisa membayangkan betapa terkejutnya Maria mendengar salam ini. Ia merasa tersandung dan ia justru gelisah dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Reaksi ini menunjukkan kerendahan hatinya. Ia tidak serta-merta mengklaim dirinya layak menerima salam ilahi tersebut. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, malaikat itu kemudian menyampaikan kabar yang lebih mengejutkan lagi. Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut Anak Allah. Bagaimana mungkin? Secara manusiawi ini mustahil. Maria belum bersuami dan ia tahu betul konsekuensi sosial yang harus dihadapi jika hamil sebelum menikah. Di masyarakatnya hal ini bisa berakibat sangat serius, mulai dari penolakan sosial hingga hukuman yang berat. Namun di tengah ketidakmengertian dan ketakutan, Maria mengajukan pertanyaan yang bijak. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, pertanyaan ini bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan keinginan tulus untuk memahami kehendak Tuhan. Dan malaikat itu pun menjelaskan bahwa Roh Kudus akan turun atasnya, sehingga yang dilahirkannya akan kudus dan disebut Anak Allah. Nah, di sini kita melihat suatu paradoks ilahi yang indah. Tuhan yang Maha Kuasa memilih bekerja melalui kerapuhan manusia yang menyatu dengan yang manusiawi, yang kekal masuk ke dalam waktu. Dan semua ini mungkinkah oleh ketaatan seorang perempuan muda yang bersedia mengambil resiko besar demi menyambut panggilan Tuhan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, untuk itu melalui permenungan kita pada hari ini, tentunya kita diajak untuk kembali merenung, adakah area dalam hidup kita di mana Tuhan menunggu jawaban ya dari kita
Mungkin panggilan untuk mengampuni, untuk melayani, untuk memulai sesuatu yang baru, atau untuk tetap setia dalam kesulitan. Seperti Maria, mari kita belajar berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, marilah Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kita berdoa untuk memperoleh kesehatan. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus. Kami berdoa untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang cukup untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah tubuh kami, pikiran kami, dan jiwa kami, dan sembuhkanlah segala penyakit dan kelemahan yang mungkin ada di dalam diri kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa untuk memperoleh kedamaian. Ya Tuhan, sumber damai sejati, dalam kekacauan dunia ini, kami berdoa agar Engkau memberikan kedamaian yang melampaui pemahaman kepada mereka yang mengalami konflik dan penderitaan. Hentikanlah kekerasan, jernihkanlah pikiran dan hati para pemimpin, dan tuntunlah mereka menuju jalan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Ya Tuhan, sumber kekuatan keluarga kami bersyukur atas berkat yang Engkau anugerahkan kepada keluarga kami. Kami memohon agar Engkau melimpahkan kasih sayang-Mu yang tak terbatas, kebijaksanaan dan perlindungan atas keluarga kami. Berkatilah setiap anggota keluarga dengan kehadiran-Mu, dan ajarilah kami untuk tumbuh bersama dalam iman dan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk keberhasilan dan kesejahteraan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, dalam setiap usaha dan perjuangan kami memohon bimbingan dan berkat-Mu atas semua pekerjaan tangan kami dan perencanaan masa depan kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dan ketekunan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman umat. Tuhan, sumber segala iman, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendekatkan diri kepadamu lebih lagi. Kami memohon agar Engkau memperkuat iman kami, membimbing kami dalam pemahaman akan firman-Mu, dan memberikan kami rasa pengharapan yang tidak tergoyahkan dalam Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Akhirnya kami menyatukan semua doa dan pengharapan kami kepadamu, ya Bapa, dengan doa agung yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak dalam keluarga, dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.